Salam Bapak, Saudara-saudari, sahabat delima yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Dalam teks khotbah ini adalah mengajarkan kepada manusia tentang doa. Doa adalah hubungan komunikasi antara manusia dengan Allah. Artinya di dalam manusia melakukan doa, manusia itu berbicara dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, berdoa adalah suatu pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid. Kita harus betul-betul bertahan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kita berdoa itu kita diajarkan supaya semuanya kita harus berlandaskan kepada Tuhan. Kita tidak mampu untuk berjalan sendiri dalam menghadapi suka dan duka. Semua problem kehidupan ini, problem pribadi, problem keluarga, problem dalam kita untuk membina, mengarahkan, untuk memberikan nasihat kepada anak. Problem secara yaitu famili dan keluarga dan lain, tetangga yang lain. Itu adalah pergumulan hidup. Pergumulan itu bisa kita lalui, kita jalani jika kita selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam teks khotbah ini juga kita diajarkan tentang etika. Bagaimana kita bersikap di saat berdoa. Kita harus meminta, menerima setiap orang yang mengetok, maka akan dibukakan. Artinya kalau kita meminta, tangan harus di bawah, harus penuh dengan kerendahan hati, harus betul-betul kita sungguh-sungguh dari hati yang terbuka, mau untuk meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melempangkan, Tuhan memberikan kita yaitu kelegaan, beban berat yang kita hadapi bisa diringankan oleh Tuhan. Dari situlah artinya kita dalam meminta harus penuh dengan kerendahan hati. Arti kerendahan hati di dalam meminta, dalam berdoa ini, kita harus juga membuka diri kita. Jangan ada iri, dengki, serakah. Kita harus bisa mengampuni segala sesuatu, mengampuni kekurangan orang lain. Karena manusia itu adalah tidak sempurna. Manusia itu punya keterbatasan. Artinya damai sejahtera, Irene di dalam bahasa Yunani itu bisa sampai kalau kita bisa saling mengampuni, harus bisa memberi segala sesuatu terhadap kekurangan, kelebihan sesama manusia. Jangan ada di dalam diri kita iri, jangan ada di dalam diri kita itu dengki, di dalam diri kita itu jangan ada serakah, supaya damai sejahtera Allah itu berdiam di dalam diri kita, berdiam di dalam hati kita, berdiam di dalam hidup kita, berdiam di dalam pikiran kita, sehingga kita menjaga hati atau perasaan orang lain, agar damai sejahtera itu sampai kepada bukan hanya diri kita, tetapi sampai kepada orang lain. Itulah yang diwujudkan aktualisasi di dalam hidup. Di dalam kita saat berdoa, di dalam kita meminta kepada Tuhan, di dalam kerendahan hati, supaya damai sejahtera itu sampai kepada diri kita, sampai bagi orang lain. Demikianlah firman Tuhan. Amin.